Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilal Al-Ambiyah, NIM C1 Channel 18001 dari kelas R009 Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan materi akuntansi syariah yang berjudul Akad Musyarakah. Yang pertama adalah pengertian akad musyarakah. Menurut Afzalur Rahman, seorang deputi sekretari jenderal di The Muslim School Trust, secara bahasa al-syirkah yang artinya al-ihtilat atau percampuran atau persekutuan dua orang atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan atau tidak dapat dipisahkan. Istilah lain dari musyarakah adalah syarikah atau syirkah atau kemitraan. PSAK 106 mendefinisikan musyarakah sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis akad musyarakah yang dimana terbagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan ulama fikih dan yang kedua berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan. Berdasarkan ulama fikih terbagi menjadi dua. Yang pertama syirkah al-mil dan yang kedua syirkah al-uqud, di mana syirkah al-uqud terbagi menjadi empat. Yang pertama syirkah abdan, yang kedua syirkah wujuh, yang ketiga syirkah inan, dan yang keempat syirkah mufawwadah. Sedangkan berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan terbagi menjadi dua. Yang pertama musyarakah permanen dan yang kedua musyarakah menurun atau musyarakah mutanakisah. Yang selanjutnya adalah dasar syariah. Yang pertama sumber hukum akad musyarakah Al-Quran, maka mereka berserikat pada sepertiga. Quran surah An-Nisa ayat 12. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh. Quran surah Sad ayat 24. Yang kedua adalah sunnah, hadis qudsi. Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat sepanjang salah seorang dari keduanya tidak berkhianat terhadap lainnya. Apabila seseorang berkhianat terhadap lainnya, maka aku keluar dari keduanya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Al-Hakim dari Abu Hurairah. Pertolongan Allah tercurah atas dua pihak yang berserikat sepanjang keduanya tidak saling berkhianat. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan keterangan Al-Quran dan hadis tersebut, pada prinsipnya seluruh ahli fikih sepakat dalam menetapkan bahwa hukum musyarakah adalah mubah, meskipun mereka masih memperselisihkan keabsahan hukum dari beberapa jenis akad musyarakah. Selanjutnya adalah rukun dan ketentuan syariah dalam akad musyarakah. Yang pertama adalah pelaku, terdiri atas para mitra. Yang kedua objek musyarakah berupa modal dan kerja. Yang ketiga ijab kabul atau serah terima. Dan yang keempat nisbah keuntungan. Yang selanjutnya adalah berakhirnya akad musyarakah. Ada tiga. Yang pertama salah seorang mitra menghentikan akad. Yang kedua salah seorang mitra meninggal atau hilang akal. Dan yang ketiga modal musyarakah hilang atau habis. Penetapan akad nisbah dalam musyarakah. Yang pertama, pembagian keuntungan proporsional sesuai modal. Dengan cara ini, keuntungan harus dibagi di antara para mitra secara proporsional sesuai modal yang disetorkan, tanpa memandang apakah jumlah pekerjaan yang dilaksanakan oleh para mitra sama ataupun tidak sama. Yang kedua, pembagian keuntungan tidak proporsional dengan modal. Dengan cara ini, dalam penentuan nisbah yang dipertimbangkan bukan hanya modal yang disetorkan, tetapi juga tanggung jawab, pengalaman, dan kompetensi atau waktu kerja yang lebih panjang. Selanjutnya adalah perlakuan akuntansi PSAK 106. Perlakuan akuntansi untuk transaksi musyarakah akan dilihat dari dua sisi pelaku, yaitu mitra aktif dan mitra pasif. Mitra aktif adalah pihak yang mengelola usaha musyarakah, baik mengelola sendiri atau menunjuk pihak lain untuk mengelola atas namanya. Sedangkan mitra pasif adalah pihak yang tidak ikut mengelola usaha, biasanya adalah lembaga keuangan. Perlakuan akuntansi ini terdapat dua. Yang pertama akuntansi untuk mitra aktif dan pasif, dan yang kedua akuntansi untuk pengelola dana. Baiklah, sekian hasil presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan, kekeliruan atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.